Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Firdaus, NIM 1903211000026 dari kelas mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian B, Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara memprogram aplikasi Frontier sekaligus menjelaskan hasil outputnya. Sebelum mempraktikkan aplikasinya, saya akan memberitahu variabel apa saja yang akan digunakan pada data. Untuk variabel dependen atau variabel Y-nya adalah jumlah produksi. Sedangkan untuk variabel independennya atau variabel X-nya terdiri dari 5 variabel, yaitu luas lahan atau X1, benih X2, tenaga kerja X3, pupuk X4, dan pupuk kandang X5. Kemudian pada hasil outputnya nanti terdiri dari 5 hasil output, yaitu antara lain yang pertama ada nilai LR test untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak atau tidak jika diolah menggunakan aplikasi Frontier. Yang kedua ada nilai gamma untuk mengetahui adanya inefisiensi teknis pada data. Dan yang ketiga ada nilai beta 0 yang menunjukkan variabel Y dan beta 1 sampai beta 5 yang menunjukkan variabel X-nya. Nilai ini nantinya untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing dari variabel terhadap efisiensi petani. Kemudian hasil yang keempat ada technical efficiency estimates, yang dimana nilai ini untuk mengetahui nilai efisiensi petani, apakah masing-masing dari petani tersebut sudah efisiensi atau belum. Kemudian hasil yang terakhir yaitu nilai mean efisiensi. Ini untuk mengetahui nilai rata-rata efisiensi yang dicapai oleh seluruh petani. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Frontier 4.1. Berikut adalah tutorialnya. Bisa kita lihat pada data terdapat tabel responden, kemudian jenis data, lalu ada jumlah produksi atau Y, kemudian ada luas lahan atau X1, kemudian ada benih atau X2, tenaga kerja X3, pupuk X4, dan pupuk kandang X5. Langkah selanjutnya di sini kita akan mengcopy terlebih dahulu keterangan datanya dan copy juga pada data angka pada bagian responden serta jenis datanya nanti. Kita paste di sini. Selanjutnya copy datanya sampai responden ke 60. Setelah selesai, selanjutnya kita harus mengubah data angka pada variabel dependen dan variabel independen menjadi log atau len. Caranya yaitu dengan mengklik kolom baris pada responden 1 bagian variabel Y atau M5 ini dan ketik sama dengan len dalam kurung dan pilih data variabel yang akan diubah. Setelah itu, klik enter. Setelah datanya muncul, kita tarik ke samping dan tarik ke bawah sampai data responden ke 60. Setelah itu kita buka lembar kerja yang baru, kemudian copy data yang sudah berbentuk len ini pada lembar yang kerja baru tadi. Lalu di copy dan paste di lembar kerja baru ini. Oke. Kemudian atur data ini menjadi 6 digit di belakang koma dengan mengklik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah diatur, lalu kita save as datanya. Ya, kemudian letakkan di folder Frontier. Kita cari dulu ya. Ini Frontier 4.1. Kemudian pilih tipe jenis filenya yang teks MS-DOS. Dan beri nama sesuai keinginan kalian, lalu klik save. Oke, yes, dan langsung keluar saja.
Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita ubah nama file ini menjadi epplearn.dta. Kemudian yes. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Frontier-nya. Dalam pengisiannya ini kita harus sesuai dengan data yang kita miliki, jadi harus hati-hati. Bagian ini diisi T, kemudian ketik 1, lalu nama file data diisi yang tadi itu yaitu epplearn.dta. Kemudian nama file output diisi epplearn.output. Kemudian ketik 1, lalu ketik Y, data responden sebanyak 60 responden, kemudian periode waktu diisi 1, observasi juga diisi 60, lalu regresor atau variabel X-nya sebanyak 5, selanjutnya diisi Y, kemudian N. Nah, bisa dilihat di sini output datanya sudah keluar. Untuk terkait outputnya, untuk lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan melalui media PowerPoint. Nah, sekarang setelah mempraktikkan aplikasi Frontier tadi, saya akan menginterpretasikan hasil outputnya. Untuk hasil yang pertama ini yaitu nilai LR test of the one-side error. Diketahui bahwa hipotesisnya yaitu pada H0 dinyatakan bahwa tidak terdapat kasus inefisiensi, sedangkan pada H1 dinyatakan bahwa terdapat kasus inefisiensi. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa nilai LR test sebesar 6,311 lebih besar dari nilai kode PALM, yaitu 5,138, sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti terdapat kasus inefisiensi. Selanjutnya, untuk hasil yang kedua yaitu nilai gamma. Berdasarkan hasil output, dapat diketahui bahwa nilai gamma pada T hitung sebesar 17,197 lebih besar dari T tabel 2,00 dengan alfa 0,05. Hal itu berarti bahwa 0,949% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 99,051% disebabkan oleh risiko. Kemudian untuk hasil yang ketiga yaitu pengaruh dari tiap variabel, yang dimana pada beta 1 atau X1 diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 4,691 lebih besar dari T tabel 2,00. Artinya variabel luas lahan atau X1 berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Nah, apabila luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,792%. Lalu pada beta 2 atau X2 diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,787 lebih besar dari T tabel 2,00. Artinya variabel benih atau X2 ini berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Apabila benih dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,279%. Lalu pada beta 3 atau X3 diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 1,084 kurang dari T tabel 2,00, yang artinya variabel tenaga kerja atau X3 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Lalu pada beta 4 atau X4 diketahui bahwa nilai min T hitung sebesar min 3,956 lebih besar dari min T tabel min 2,00. Artinya variabel pupuk atau X4 berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Nah, apabila pupuk ini dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,178%. Kemudian pada beta 5 atau X5 diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 0,443 yang lebih kecil dari T tabel 2,00. Artinya variabel pupuk kandang atau X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi.
Kemudian yang selanjutnya adalah nilai technical efficiency estimates. Pada petani 3 diketahui bahwa nilai estimasi efisiensi teknis pada petani 3 ini sebesar 0,965, lebih besar dari 0,8. Artinya petani 3 dikatakan efisiensi secara teknis. Kemudian pada petani 27 diketahui bahwa nilai estimasi efisiensi teknis petani 27 sebesar 0,552, lebih kecil dari 0,8. Artinya petani 27 dikatakan tidak efisiensi secara teknis. Kemudian pada petani 59 diketahui bahwa nilai estimasi efisiensi teknis petani 59 sebesar 0,852, lebih besar dari 0,8. Artinya petani 59 ini dikatakan efisiensi secara teknis. Selanjutnya adalah hasil output yang terakhir, yaitu nilai mean efisiensi. Dapat diketahui bahwa nilai rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani adalah sebesar 0,852, lebih besar dari 0,8, yang artinya rata-rata petani dikatakan efisiensi secara teknis. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait estimasi fungsi produksi stokastik Frontier 4.1. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.